Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang mamah-mamah yang lagi dandan yang bernama Louis. Atau kita panggil aja si mama ya, gak enakan soalnya kalau nama cewek Louis mah. Hehe. Nah, si mama ini bekerja sebagai kepala bidang kesenian di sebuah universitas Pasundan di daerah Lengkong. Bukan Ketang, Universitas Columbia yang benernya. Lalu si mama pun pergi bekerja dan terlihat si mama ini sangat kesepian karena si mama udah bercerai dengan suaminya yang bernama Peter. Namun si mama masih berkomunikasi dengan baik dengan mantan suaminya, termasuk si mama masih sering makan bareng ketika istirahat kerja. Lalu ketika pas si mama lagi beberes di kantornya, si mama pun menerima surat lamaran kerja dari seseorang yang bernama Scott. Lalu tanpa mikir panjang, si mamah pun langsung menelpon si Scott untuk melakukan interview di hari Senin nanti pas istirahat kerja. Dan si Scott pun setuju untuk datang di hari Senin sekaligus akan membawa file hasil seninya nanti. Lalu setelah itu si mama pun pulang dulu ke rumah ibunya yang ternyata si mama mau ngambil sebuah kotak yang isinya terdapat lukisan dan ada name tag yang bertuliskan nama yang sama dengan yang tadi ngelamar kerja. Yaitu namanya F. Scott ya. Dan si mama seperti memiliki kenangan dengan seseorang yang bernama F. Scott tersebut, namun singkat waktu dan hari Senin pun tiba. Dan terlihat si mama yang udah dandan cantik dan juga menggunakan pakaian yang aduhai banget, maksudnya mah biar gampang kalau mau berewita mungkin ya. Meren. Namun si mama udah mulai bete karena si Scott masih belum datang dan si mama langsung menelpon temannya yang bernama Missy untuk menanyakan kenapa si Scott belum datang. Lalu si Missy pun bilang kalau si Scott sudah menghilang sejak 20 tahun yang lalu dan si Missy bilang kalau si mamah ini suka nginget-nginget masa lalu. Yang membuat si mamah pun menjadi sedikit malu kepada si Missy dan dia pun langsung menutup teleponnya. Namun tak lama setelah telepon ditutup, tiba-tiba si Scott pun datang yang membuat si mamah pun senang. Lalu si Scott pun memberikan file lukisannya kepada si mama untuk diperiksa. Nah pas lagi memeriksa si mama terlihat aduhai dan mulus banget ya. Lalu setelah beres periksa si mama pun mengajak si Scott untuk ngobrol dulu soal keseniannya tadi. Dan anehnya si mama ngajak ngobrolnya di kosan dianya ya. Ya udah pasti si mama udah pengen dicolok nih. Lalu mereka berdua pun mengobrol sambil minum amer dan si Scott memberanikan diri bertanya kepada si mama apakah si mama pernah digambar telanjang. Dan si mama pun menjawab kalau dia pernah digambar sekali waktu itu. Lalu si Scott pun pengen ngegambar si mama kayak gitu juga dan si mama pun cuma senyum-senyum aja. Yang membuat si Scott pun mulai memberanikan diri menggerayangi si mama hingga si mama pun angkat rahimnya dan akhirnya mereka pun Lalu setelah bucat, si mama pun bilang kepada si Scott kalau dia pengen lagi nggak apa-apa kan. Yang udah jelas banget si Scott siap tempur kapanpun si mama pengen. Lalu setelah itu si Scott juga ngajak si mama untuk jalan-jalan di hari esoknya dan si mama pun merasa senang dengan ajakan itu. Nah, karena si mama harus kembali ke kantor, membuat si mama pun harus ganti baju dulu karena baju yang tadi mah udah kusut ya bekas tinggalin pas berawitaria tadi sama si Scott. Sekaligus si Scott juga mau ikut mandi dulu di kosan si mama yang terlihat si mama juga mulus banget ya. Lalu setelah itu si mama pun kembali ke kantor dan dia ditelepon sama si Missy yang nyerita kalau si Missy udah kencan dengan seorang pria sampai 3 ronde. Dan si Missy menyarankan agar si mamah juga nyari cowok biar si mamah juga ngemplong. Dan si Missy yakin kalau si mamah lagi pendekatan dengan pria yang bernama Scott tadi. Si Missy bisa tahu gitu ya. Dan singkat cerita si mamah pun bertemu lagi dengan mantan suaminya yaitu si Peter dan mereka terlihat gak kayak di sini ya. Kalau udah mantan teh malah saling anjing-anjing. Lalu si mama dan si Peter pun minum bareng di kosan si mama dan si Peter nanya gimana hari-hari si mama sekarang. Dan si mama pun ngejawab kalau dia ngerasa bahagia yang membuat si Peter juga senang ngelihat si mama bisa tersenyum bahagia. Lalu si Peter pun mau menyampaikan sesuatu yang selama ini si Peter tutupin bahkan ketika mereka masih suami istri.
Nah, akhirnya si Peter ngejelasin kepada si Mama kalau dia sebenarnya kecanduan berewita sejak dia masih muda. Namun si Mama ngerasa kalau itu nggak mungkin karena pas mereka masih nikah si Peter pernah ngajak berewita selama 3 bulan. Lalu si Peter pun jujur kalau dia udah jajan sama ratusan wanita selama ini, termasuk si Peter juga nyobain sama cowok yang salah satunya yaitu si Semi, yang merupakan adik kandungnya si Mamah ya. Nah, gara-gara cerita semua itu membuat si Mamah pun marah sekaligus menangis mendengar ceritanya dan si Peter pun langsung diusir dari kosan si Mamah. Singkat waktu di pagi harinya si Mamah pun masih kepikiran soal cerita Peter tadi malam, namun tak lama si Scott pun datang. Dan si Scott pun heran kenapa si Mamah seperti udah menangis dan si Mamah pun nyeritain semuanya kepada si Scott. Lalu si Scott bilang kalau si Mamah harus segera move on dari mantan suaminya dan si Scott siap untuk bikin si Mamah bahagia karena si Scott juga jatuh cinta kepada si Mamah. Dan si Scott langsung ngajak si Mamah untuk jalan-jalan nanti malam dan dia minta kepada si Mamah untuk melupakan si Peter dan fokus ke hubungan mereka berdua. Singkat waktu di malam harinya si Mamah dan si Scott pun makan bareng di sebuah kafe dan terlihat si Mamah yang lagi lapar banget. Ya mungkin karena banyak pikiran ya si Mamah. Lalu si Scott bilang kalau dia nggak mau kehilangan si Mamah dan si Scott akan mengorbankan apapun demi si Mamah. Yang membuat si Mamah pun langsung ngasih congornya dan adu congor pun tidak dapat dihindari. Namun pas lagi enak-enaknya beradu congor, tiba-tiba ada temannya si Scott yang lagi sama ceweknya. Lalu temannya bilang kepada si Mamah kalau si Scott ini seorang PK dan kemarin baru aja mutusin cewek. Namun jiwa fuckboy si Scott pun langsung dikeluarin dengan ngajak si Mamah bercanda, tapi si Scott bilang nama Missy yang membuat si Mamah pun heran. Dan si Scott ngejawab kalau dia ketemu dengan si Missy tujuannya agar si Scott lebih tahu tentang si Mamah. Dan si Mamah yang mendengarnya pun langsung ngajak si Scott untuk segera berewita di kosannya. Dan singkat cerita mereka pun udah sampai di kosan si Mamah dan si Mamah langsung menyuruh si Scott untuk membuka bajunya, tapi si Scott harus lihat dulu ke cermin. Dan ngebayangin kalau dia udah umur 40 tahun dan udah jadi suaminya si Mamah. Dan si Mamah bilang kalau dialah yang akan selalu ngingetin soal pakai dasi, olahraga, makan, dan lain-lain kepada si Scott. Namun si Scott berpikir kalau itu adalah impiannya si Mamah bersama si Peter yang kandas di tengah jalan. Dan si Mamah cuma diam aja dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, lalu si Scott pun nenangin si Mamah dan bilang kalau dia siap untuk menggantikan si Peter di masa depan nanti. Dan akhirnya mereka pun 2 ronde ini mah guys. Lalu di pagi harinya si Mamah pun terbangun dengan lungse dan dia heran kok si Scott udah pergi tanpa pamit dulu kepada si Mamah. Dan si Mamah pun langsung menemui ibunya sambil nangis karena si Mamah udah sakit hati ngedengar cerita dari si Peter dan si sekarang Scott main pergi aja setelah dikasih jatah 2 ronde. Lalu di malam harinya si Mamah pun nanya kepada si Semi adiknya kenapa si Semi nggak ngasih tahu soal si Peter yang kecanduan berewita dan udah nyobain sama cowok juga. Lalu si Semi pun ngejawab kalau si Peter perlu dibantu pas waktu itu dan si Peter juga udah ngasih duit kepadanya. Yang membuat si Semi pun nggak bisa ngasih tahu kepada siapapun masalah tersebut. Dan si Mamah bilang kalau dia masih istrinya pada saat itu yang harusnya si Peter minta tolong kepada dirinya. Namun si Semi ngejawab kalau si Mamah terlalu sibuk dengan kerjaannya dan gak pernah peka terhadap masalah si Peter. Nah jadi itulah mengapa si Peter minta tolong kepada si Semi. Lalu setelah itu si Mamah pun pergi menemui si Missy dan sekarang si Mamah nanyain soal si Scott yang udah ketemu dengan si Missy dan si Mamah nanya udah ngapain aja selain ngobrol dengan si Scott. Lalu si Missy pun ngejawab kalau dia emang udah 2 ronde sama si Scott yang membuat si Mamah pun marah kepada si Missy karena kali ini dia gak mau berbagi pacarnya dengan si Missy. Lalu si Missy pun bilang kalau si Scott akan datang kepada dirinya dan tidak akan menemui si Mamah. Lalu si Mamah pun pulang dengan rasa yang ambek, namun pas sampai di depan kosan tiba-tiba ada si Scott yang udah nunggu si Mamah di depan kosannya.
Namun si Mama kecewa soal si Scott yang udah berewitaria sama si Missy. Lalu si Scott ngejelasin kalau dia niatnya cuma nanya-nanya doang soal si Mama, dan si Missy lah yang ngajak duluan kepada dirinya. Dan si Mama langsung masuk ke kosannya, dan si Mama kaget tiba-tiba ada si Peter di kamar si Mama. Lalu si Peter bilang kalau dia mau cerita lagi sesuatu kepada si Mama, dan scene pun langsung beralih di pagi harinya. Yang tiba-tiba sekarang si Scott yang datang ke kosan si Mama, dan akhirnya si Scott pun bertemu dengan si Peter. Dan hampir saja ya mereka berkelahi memperebutkan si Mama. Namun si Peter ngalah dulu untuk ngasih kesempatan si Scott untuk ngobrol dengan si Mama, dan si Scott kecewa kepada si Mama yang ternyata si Mama juga udah bobo sama si Peter. Lalu si Mama pun ngejawab kalau dia tidur terpisah, namun si Scott gak percaya yang membuat si Scott pun kecewa dan langsung ninggalin si Mama lagi. Lalu setelah itu si Mama pun bertemu lagi dengan si Missy, dan si Missy bilang kalau si Scott semalam udah datang ke kosannya dan mereka berewita 4 ronde. Dan si Missy bilang kalau dia juga selalu berhasil kalau masalah perebutan cowok dengan si Mama. Namun ternyata si Missy bohong soal semua itu, dan dia melakukan ini agar si Mama lebih mau berkorban dalam sebuah hubungan. Lalu si Missy menyarankan agar si Mama melakukan apa yang si Mama ingin lakukan. Nah setelah itu si Mama pun jadi sering berolahraga sekaligus berpikir apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dan akhirnya si Mama pun langsung menemui si Peter, dan dia bilang kalau mereka berdua gak bisa bersatu lagi bahkan jika mereka berdua pun saling mencintai. Yang membuat si Peter pun kecewa, dan itulah yang harus dia terima atas kelakuannya dulu. Lalu setelah melepas si Peter, si Mama pun langsung menuju ke sebuah seminar seni untuk melihat presentasi lukisan yang dibuat sama si Scott. Lalu singkat waktu si Mama pun bertemu lagi dengan si Scott untuk memberikan hasil seminar tersebut, dan si Scott akhirnya diterima bekerja di Universitas Columbia. Dan si Scott pun berterima kasih kepada si Mama atas bantuannya selama ini. Namun si Mama bilang kepada si Scott kalau itu semua berkat kerja kerasnya sendiri. Dan setelah itu hubungan mereka pun jadi membaik lagi, yang kayaknya mah udah setengah jadian lah ya. Dan kayaknya si Mama bakal jadi miliknya si Scott, dan film PS 2004 pun berakhir. Oke, segitu dulu alur cerita film PS 2004 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Nah, saya jelasin sedikit ya. Jadi film ini menceritakan kisah seorang mamah-mamah janda gurih yang dekat dengan seorang pria muda. Nah, si pria ini bernama F. Scott, dan namanya itu sama dengan mantan si Mamah dulu, yang membuat si Mamah pun langsung teringat lagi ke masa lalunya. Nah, selain si Scott, ada juga mantan suaminya yang mendekati lagi si Mamah. Namun gara-gara si mantan suami jujur kalau dia suka selingkuh pas masih nikah sama si Mamah, membuat si Mamah pun jadi gak bisa maafin mantan suaminya. Dan akhirnya si Mamah pun langsung beralih kepada si Scott aja, tapi si Scott malah dideketin juga sama teman dekatnya, yaitu si Missy ya. Yang membuat si Mamah pun sempat sedih dengan apa yang dia alami, namun si Scott juga emang sayang kepada si Mamah. Yang akhirnya mereka pun bertemu kembali dan hubungan mereka pun membaik lagi. Nah, gitulah inti ceritanya mah ya guys. Oke, segitu dulu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.